meninggal sebagai pahlawan lalu terinkarnasi dan tiba-tiba aja lo itu malah diasuh oleh sosok mommy vampir yang cakep banget gitu cuy. Nah jadi makanya bakalan gue bahas kali ini akan itu berjudul Nakama wo Mamotte Shindera. Sisanya baca aja sendiri anjir karena judulnya itu kayak panjang banget gitu cuy. Nah jadi seperti apa yang jalan cerita manganya. By the way ya jangan lupa gitu cuy untuk menekan tombol like dan subscribe ya kan. BTW ini tuh manga ecchi ya kan. Jadi kalau sama kalian puasa mending skip aja sih. Dan langsung aja kan kita gasin ke bahasan alur cerita makanya cuy. Oke, awal mula cerita kita dilihatin di kastil Raja Iblis kalau ternyata regu pahlawan itu udah berhasil mengalahkan si Raja Iblis cuy. Namun karena para pahlawan tuh lengah ya kan, Dion ini si Raja Iblis itu ingin meledakkan diri dan ingin membunuh para pahlawan juga. Tapi di kala momen krusial ini ya kan, di saat rekan-rekan pahlawan gak bisa menahan ledakan ini, tiba-tiba muncul gitu cuy seorang rekan pahlawan yang langsung maju ke depan dan melindungi para rekan pahlawan yang lain. Dan dirinya ya kan itu langsung ngasih perintah kalau ya berikan miracle kepadanya gitu cuy, karena dia itu akan merubah sebuah takdir. Dan di sini gara-gara ulah dari pemuda ini, dirinya itu malah dikenal gitu cuy, dan orang-orang itu mulai memujinya dan memberikan julukan kepadanya kalau sosok rekan pahlawan yang pemberani ini itu bernama Toa Sang Keajaiban, karena hanya dia aja yang ingin menunjukkan kalau ya dirinya itu bisa melindungi teman-temannya. Nah di pagi hari pada saat Raja Iblis sudah berhasil dikalahkan, si Toa terbangun dari pingsannya sembari dia itu disambut oleh rekan-rekannya yang berada di sampingnya cuy. Di sini si Toa bersyukur banget teman-temannya itu selamat tanpa luka sedikit pun. Meskipun ya dia itu kayak merasa lega ya kan, tapi ya inilah akhir bagi si Toa, karena si Toa itu sedang berada di akhir hayatnya sendiri. Menurutnya ya kan tempat mati ini adalah tempat paling terburuk ya kan, karena dikelilingi oleh tangisan dari teman-temannya. Di sini si pahlawan dan semua rekan-rekannya si Toa sangat bersedih gitu cuy, dan kagak mau si Toa meninggal begitu aja. Nah ya kata Toa, dia itu sebenarnya sudah pernah mati satu kali, dan berkat reinkarnasi ini dirinya itu kayak memiliki kekuatan aneh yang disebut menciptakan sebuah keajaiban. Ya di sini kata dia ya kan, skill ini tuh gak ada keren-kerennya itu cuy. Sampai pada akhirnya di kala tangan Toa itu kayak terangkat, pada akhirnya itu cuy si Toa itu pergi meninggalkan rekan-rekannya. Ya semua orang di sini tuh sangat bersedih banget gitu cuy akan hal ini. Meskipun ya sebenarnya karena skill mengubah takdir ini ya kan, itu kayak ngebuat si Toa jadi harus membayar gitu cuy. Kalau semuanya bayaran atas berubah takdir ini itu ya bebannya kepada dirinya dia sendiri. Tahu ya meskipun udah begitu kata si Toa, dirinya tuh kayak masih bersyukur karena dirinya itu berhasil menyelamatkan teman-temannya. Ya meskipun di sini pada akhirnya si Toa itu malah sekarat gitu cuy. Nah di sini kan teman-temannya itu sangat tidak rela gitu cuy. Bahkan ya sosok rekan elfnya dia yang bernama Selen itu ingin menjual jiwanya untuk menyeret paksa si Toa dari nerakanya dia agar dia itu kayak tetap kembali hidup. Dan rekan pahlawan yang lain yang bernama Lilis itu akan selalu mengingat keberadaan si Toa, mau itu dalam mimpi ataupun hanya dalam sebuah ilusi semata. Hingga pada akhirnya si Toa itu beneran meninggal cuy. Nah di dunia yang lain di sebuah hutan tiba-tiba ada dua seseorang gitu cuy yang lagi membuang seorang bayi di tepi jurang bekas si Toa itu kayak dibunuh di sono. Ya si Toa yang baru aja terinkarnasi di sini itu ya bingung ya kan sama hal yang baru aja terjadi kepadanya, karena ya bukannya happy ending karena udah mati ya kan dipelukan teman-temannya sendiri, dia itu malah terinkarnasi lagi, dan pas baru terinkarnasi dia itu malah mau dibuang anjir dan bahkan ditinggalkan di dalam hutan aja. Bahkan ya di sini gara-gara si Toa itu kayak berteriak ya kan gara-gara nangis, tiba-tiba si Toa itu kayak memancing seekor monster datang ke tempatnya dia gitu cuy. Ya niatan si Toa dia tuh bakal mengalahkan monster ini menggunakan kekuatan miracle miliknya. Namun sayangnya ya kekuatan dia itu nggak aktif cuy. Dan saat dirinya berpikir jika tamat sudah riwayatnya dia, tiba-tiba si Toa mengingat para rekan-rekannya cuy. Dan saat dia tuh kayak berteriak minta tolong, tiba-tiba muncul seorang yang terbang di hadapan dia, dan kita ditunjukin sama sosok Momi yang malah mengalahkan para monster yang akan menyerang si Toa gitu cuy. Dion ini ya kan, si Momi ini tuh bilang kalau ya ternyata dirimu itu sudah ditinggalkan oleh takdirnya sendiri. Dan di momen ini Momi ini tuh mengenalkan dirinya kalau nama dia itu adalah Astrepia Reintal dan dirinya itu adalah seorang vampir. Nah karena kemunculan si Astrepia, si Toa itu sadar kalau ya di kehidupan lamanya sosok vampir itu ya emang ada gitu cuy. Namun ya karena keberadaannya yang jarang banget muncul, itu kayak ngebikin sosok vampir jadi kayak sosok yang langka banget. Apalagi aura vampir di hadapannya dia itu kayak udah seperti Raja Iblis yang sangat kuat banget. Nah di sini ya kan setelah si Astrepia menggendong tubuhnya si Toa, dia bilang kalau ya vampir dan manusia itu bermusuhan karena vampir itu haus akan darah, makanya mereka itu akan selalu memburu
umat manusia. Ya karena Dion ini ya kan, ini tuh kayak sangkaan si Toa ya kan, ini tuh bakalan jadi momen buruknya dia gitu cuy, karena dia itu bakalan dibunuh dan dijatuhkan dari atas jurang. Nah pada saat si Astrepia bilang kalau keberadaan bayi ini terasa seperti sebuah dosa baginya, si Astrepia itu malah membawanya pergi gitu cuy, karena menurutnya bayi ini itu sangat imut banget. Ya si Astrepia bilang kalau sampai bayi ini tuh kayak bisa mandiri, dirinya itu akan merawatnya gitu cuy. Meskipun ya si Astrepia sendiri bingung bayi ini itu bakalan dianggap sebagai hewan ternaknya dia atau gimana, karena ya dari dalam hatinya dia tuh kayak pengen banget ya kan membesarkan bayi ini dengan sebuah kasih sayangnya dia gitu cuy. Dan sampai waktu itu tiba ya kan, dia itu bakalan melindunginya sampai ya bayi ini tuh bakalan menjadi dewasa. Dan one day ya kan, kalau semua bayi ini tuh kayak mati gara-gara dia tuh kagak bisa melindunginya, maka gitu cuy, si Astrepia sendiri itu akan ikut mati bersama si bayi ini cuy. Dan si Astrepia bilang kalau ya dirinya itu akan melindunginya dengan cara apapun. Ya karena ucapan ini ya kan, itu kayak ngebikin si Toa mengingat ucapan dirinya sendiri kalau ya apapun hal itu ya enggak masalah asalkan dia itu bisa melindungi teman-temannya. Apalagi di satu sisi si Astrepia juga berusaha gitu cuy, ingin melindungi si Toa cuy. Makanya ini tuh kayak ngebuat si Toa jadi kayak merasa bersedih. Ya karena si Toa kecil itu kayak bersedih, itu kayak ngebikin si Astrepia bingung anjir, sebenarnya bayi ini itu lagi ngompol apa gimana gitu cuy. Mana ya pada saat si Toa itu nangis, si Toa itu sadar malah manggil si Astrepia dengan panggilan mama anjir. Dan ini tuh kayak ngebuat si Astrepia jadi kayak pengen banget menjadi mama dari bayi ini cuy. Nah saat udah sampai di rumahnya si Astrepia, si Toa dikasih tahu gitu cuy sama si Astrepia kalau ya dirinya itu gak akan memakan si Toa gitu cuy, karena dia itu udah dapat pasokan darah dari pasar gelap. Dan menurutnya mangsa anak sendiri itu bakalan membuatnya menjadi sosok yang lebih rendah lagi. Makanya dia tuh kayak kagak mau gitu cuy. Dan dirinya itu juga gak mau ikut-ikutan konflik antara perang manusia dan juga ras vampir. Ya kata si Astrepia ya kan, bertemu sama bayi ini aja itu seperti bertemu dengan takdirnya dia. Dan karena ngomongin soal takdir, dirinya jadi mengingat gitu cuy, cerita pahlawan dari bayangan yang mengalahkan Raja Iblis dan melindungi rekan-rekannya. Dan orang itu adalah Toa sang keajaiban. Ya karena hal ini ya kan, itu kayak ngebuat si Toa sadar gitu cuy, kalau mama barunya dia itu mengenal sosoknya dia cuy. Karena kata si Astrepia sendiri ya kan, dahulu kala itu ada seorang pahlawan yang meninggal karena melindungi rekan-rekannya dengan sihir miracle. Dan karena kematian pahlawan bayangan ini ya kan, cerita dia itu seperti dikenang sampai sekarang gitu cuy. Ya karena ini ya kan, itu sebenarnya ngebikin si Toa jadi kayak nggak nyangka, apalagi akhirnya itu kayak dibuat terkejut sama orang-orang yang malah ngeberikan julukan kepada dia sebagai Toa sang keajaiban. Ya meskipun dia sangka kan kalau dunia ini tuh kayak berbeda, tapi ternyata dunia ini tuh masih mengenal sosoknya si Toa gitu cuy. Dan ya sebelum panel cerita ditutup, kita di sini dilihatin gitu cuy sama salah satu rekan pahlawan yang bernama Lilis, yang entah kenapa rahim dia itu kayak berdenyut anjir. Karena di sini entah kenapa si Lilis itu kayak nyangka gitu cuy kalau ya perasaan ini itu kayak balik muncul setelah sekian lama dirinya tuh kayak nggak merasakan sosok kehadiran dari si Toa. Ya kata dia sih entah kenapa ya kan, padahal ya sosoknya si Toa itu selalu berada di sampingnya anjir. Ini sih kata gue bakalan jadi plot twist anjir, karena ya yang di hadapan dia itu sebenarnya bukanlah si Toa, melainkan ya ilusi semata itu coy. Ya jadi gimana untuk kalian ya kan? So mungkin sekian dulu ya kan untuk part 1 dari manga ini, dan ya mungkin sekian dulu konten kali ini. Gue disini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama gue di sini. Jadi pada kesempatan kali ini akan gue tuh bakalan balik lagi ngebawain alur cerita Dirawat sama Momi Vampir part kedua cuy. Karena manganya itu juga udah update ya kan. Jadi ya pengen gue bahas aja sih, apalagi gue baru sadar anjir kalau semua manga ini tuh masih ada lanjutannya lagi coy. Nah jadi seperti apa ya kan jalan cerita manganya, langsung aja itu cuy kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Betul, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, di part kedua ya kan, cerita itu bermula ketika kita diliatin di kediaman si Lilith, salah satu anggota party pahlawan yang lagi kayak stres banget. Di sini cuy, si Lilith yang lagi halu banget ya kan, dirinya tuh kayak sekarang berpikir jika dia itu tinggal dengan sosoknya si Toa. Bahkan ya sekarang dirinya tuh kayak lagi nikmatin makan malam sambil minum wine bersama sama si Toa. Ya meskipun itu kayak semacam halusinasi aja dari si Lilith cuy. Bahkan ya ada momen pada saat si Lilith itu malah menumpahkan wine yang akan dituangkan ke gelasnya si Toa. Ya meskipun aneh, tapi ya bayangan si Toa ini akan entah kenapa seperti bisa berbicara dengan si Lilith cuy. Kalau ya si Toa ini itu kayak mau mengelapkan mejanya untuk si Lilith. Mana ya si Lilith di sini seperti mengakui itu cuy kalau semuanya bayangan si Toa ini itu adalah suaminya dia.
Oke, dahulu kala ya kan, buat kalian yang masih belum tahu seperti apa jalan cerita sebelumnya, jadi ya kan ada seorang pria gitu cuy yang menjadi pahlawan bayangan di antara regu party pahlawan, dan orang ini itu adalah si Toa sang keajaiban. Intinya ya kan si Toa ini itu adalah anggota party pahlawan yang udah berhasil mengalahkan Raja Iblis bareng sama party pahlawan yang lain. Meskipun ya pada saat si Raja Iblis tuh kayak berhasil dikalahkan, justru ya kan si Toa ini malah meninggal dunia karena yang menyelamatkan teman-teman sepertinya dari serangan bunuh diri dari si Raja Iblis. Di sini alasan kenapa ya kan semua orang itu kayak kagum dengan si Toa itu karena si Toa kayak meninggal dunia dengan tenang banget karena berhasil menyelamatkan rekan-rekan petualangannya, mulai dari si pahlawan yaitu Arios, terus Putri Lilina, dan gadis suku Elf yaitu Selen, dan si suku Bus yaitu si Lilith. Ya meskipun di cerita harusnya ya kan si Toa itu kayak udah meninggal dunia, di sini siapa yang menyangka gitu cuy kalau 10 tahun kemudian si Toa itu malah berhasil tereinkarnasi dan menjadi seorang bayi anjir. Meskipun di awalnya dia tuh malah ditinggal di dalam hutan sama kedua orang tuanya. Nah ternyata pada saat dibuang si Noah itu malah berhasil dirawat oleh sosok momi vampir. Oke, di sini si Toa yang sudah tereinkarnasi merasa kalau ya energi sihirnya itu seperti hilang entah kemana gitu cuy. Dan dia itu seperti nggak paham karena di waktu dulu aja dia itu kayak bisa aja kan gunakan sihirnya untuk memekarkan sebuah bunga gitu cuy. Tapi di sini dia tuh kayak kagak bisa anjir. Ya di sini pada saat diberi susu ya kan sama si Astrepia jelas gitu cuy. Ini kayak ngebuat si Toa jadi kayak bahagia banget, meskipun ya kata dia ini tuh kayak merepotkan bagi si Astrepia. Tapi kata Astrepia ya dia tuh sebenarnya ingin banget gitu cuy ngasih asinya dia buat si Toa gitu cuy. Tapi dia tuh ya kagak bisa anjir karena dia itu belum menikah juga gitu cuy. Karena di sini kata dia hidupnya dia itu kayak agak terlalu deket-deket banget sama sosok laki-laki, dan andai ya kan ada pria yang mau mendekatinya pasti cuman manfaatin dirinya aja, dan malah ngebuat si Astrepia merasa muak banget dengan kehadiran para pria itu cuy. Astrepia ya di sini bilang kalau dia itu kayak hampir kagak pernah kencan sama sosok pria yang karena ini tuh kayak jelas ngebikin dia masih perawan gitu cuy. Ya mendengar hal ini jelas si Toa itu kayak panik banget karena ini adalah pembicaraan yang gak seharusnya dia dengar. Apalagi ya jelas ya kan dalam tubuhnya dia itu sebenarnya terdapat jiwa seorang laki-laki berusia 18 tahun. Makanya kata Toa ya kan andai dirinya itu ketahuan pasti dia itu bakalan mampus oleh si Astrepia cuy. Nah di sini si Mommy Via bilang kalau ya tenang aja ya kan kepada si Toa karena dirinya itu gak akan bisa membenci si Toa gitu cuy, karena si Toa itu adalah anak laki-laki polosnya dia. Ya di sini gara-gara ucapan dari si Astrepia itu kayak ngebikin si Toa refleks berekspresi senang cuy. Tapi entah kenapa ya kan tiba-tiba raut wajah si Astrepia itu malah berubah menjadi jengkel gitu cuy, yang malah ngebuat si Toa jadi kayak ketakutan aja karena takut berbuat sebuah kesalahan. Sampai tiba-tiba muncul gitu cuy sebuah ledakan yang langsung memotong rumah si Astrepia menjadi dua bagian, yang ternyata ya kan sumber ledakan ini itu berasal dari vampir lain yang mau menjemput si Astrepia dan menjadikan si Astrepia sebagai seorang wanita ya cuy. Ya di sini karena melihat si Toa vampir itu kayak pengen makan si Toa juga gitu cuy, dan pengen si Astrepia menyerahkan si Toa kepadanya, sampai ngebuat si Toa jadi ketakutan banget dan malah meluk si Astrepia. Ya karena ini jelas ya kan ngebuat si Astrepia marah banget gitu cuy kepada vampir ini, dan gara-gara ini ya kan itu ngebuat si Astrepia jadi bilang kalau jika berani menyentuh anaknya ya kan dirinya itu bakalan segera menghabisi nyawa cowok ini cuy. Ya kata cowok ini ya kan yang bernama Nettle, dirinya tuh bilang kalau ya hewan ternak itu mana mungkin bisa dijadiin sebuah keluarga. Ya di sini si Nettle bilang kalau ya dulu si Astrepia itu kayak disanjung banget karena dia itu adalah calon kandidat ratu vampir selanjutnya. Namun ternyata dirinya itu udah berubah, dan cowok ini tuh kayak menyuruh si Astrepia ya kan buat segera membunuh bayi itu. Namun ya di sini si Astrepia itu kayak kagak mau cuy, dan bilang kalau si Nettle itu cuman iri aja kepada anak ini yang mendapatkan kasih sayang dari si Astrepia. Ya gara ini tuh kayak langsung ngebuat si Nettle jadi marah banget gitu cuy. Mana si Astrepia bilang kalau dirinya itu sebenarnya udah muak banget dengan si Nettle sejak 100 tahun yang lalu. Ya karena udah marah banget ya kan si Nettle itu kayak langsung mengeluarkan jurus darahnya dan ngebuat pedang dan berniat hati buat menebas si Astrepia. Nah ya di sini kan pada saat si Astrepia melihat si Nettle tuh kayak mau menerjang dia, di sini si Via itu kayak diem-diem aja gitu cuy, sambil dirinya tuh kayak pasang raut wajah tak senyum. Dan pada saat si Nettle tuh kayak langsung menerjang si Astrepia, di sini cuy si Astrepia itu kayak langsung mengeluarkan teknik darahnya dia juga, dan dia tuh kayak langsung menebas leher si Nettle pakai sabinya dia sampai putus gitu cuy, dan gerakannya ini itu kayak cepat banget. Nah di sini kan setelah mengeluarkan jurus ini si Toa itu kayak merasa ya kan kalau sama mamanya dia itu kayak keren banget gitu cuy, karena jurusnya itu kayak bisa
mengeluarkan sabit anjir. Dan si Astrepia di sini juga bilang kalau semuanya ucapan dari orang-orang terdahulu yang bilang jika dia itu udah diberkati oleh anak kecil ya kan. Hal itu ya kan, itu seperti bisa menambahkan kekuatan darinya, dan ini tuh kata dia adalah sebuah kebenaran. Ya di sini meskipun kepalanya itu udah putus ya kan, si Netel tuh kayak masih bisa ngomong anjir. Dan jadi itu bilang kalau ya si Astrepia sepertinya tuh kayak masih belum berubah sepenuhnya itu coy, karena masih ada sisi jahat dari si Astrepia. Dan si Astrepia itu kayak langsung menginjak muka si Netel dan bilang gitu coy, kalau ya vampir seperti dirinya lah yang masih belum berubah. Dan di sini kan pada saat si Astrepia itu kayak sepenuhnya udah mengalahkan si Netel, di sini si Astrepia yang berniat ingin pulang gitu coy, tiba-tiba dirinya tuh kayak jatuh gara-gara kagak kuat anjir. Dan di sini si Astrepia bilang kalau ya dirinya sepertinya sudah mulai kelaparan dan haus akan darah. Apalagi ya di sini si Astrepia itu kayak ngirit banget gitu coy untuk mengkonsumsi darah, karena dia tuh juga kagak mau minum darahnya manusia anjir. Dan si Astrepia nyangka kalau ya ini semua itu pasti karena dia menggunakan kekuatan dia sebelum dirinya itu kayak minum darah. Karena ya si Astrepia itu ya di sini posisinya kayak gimana ya? Gue bilang kayak waktu lo puasa ya kan, tapi sebelum berbuka si Astrepia itu udah menggunakan energinya anjir. Jadi di sini si Astrepia itu kayak kehabisan energi lah gitu cuy. Ya di sini pada saat si Astrepia itu kayak mutusin buat balik ya kan, meminum sisa darah yang ada di rumahnya dia ya kan. Di sini gitu cuy, dirinya tuh sadar kalau semua sisa darah dari pedagang gelap tadi itu malah tumpah gara-gara rumahnya dia dihancurin sama si Netel. Ya karena ini kan itu kayak jelas ngebuat si Astrepia makin kagak kuat anjir menahan haus darahnya. Dan si Towa itu kayak di sini berpikir ya kan kalau semua si Astrepia mungkin itu akan kehilangan kesadarannya. Yang entah kenapa ya kan, karena hal ini itu kayak ngebikin si Towa jadi malah nyodorin jarinya anjir kepada si Astrepia dan bilang ya kan kalau sama Astrepia itu kayak boleh aja ya kan menghisap darahnya dia gitu cuy. Ya di sini ya kan sebenarnya si Towa itu kayak bertaruh gitu cuy kepada dirinya sendiri. Kalau semuanya daripada dia itu harus menunggu si Astrepia hilangkan darah ya kan terus ngebunuh diri ya, kenapa dirinya itu enggak ngasihin darahnya aja sekarang pada saat si Astrepia itu masih ada kesadarannya gitu cuy. Ya di sini karena udah bingung ya kan, dan si Astrepia itu juga posisinya nolak ya kan dan kagak mau minum darah dari anaknya dia sendiri. Di sini gitu cuy, pada akhirnya si Towa itu kayak nyodorin tangannya anjir, sampai tangannya dia itu kayak tersayat oleh taringnya si Astrepia cuy. Dan si Astrepia di sini pada akhirnya meminum darahnya si Towa. Meskipun ya lo tau lah anjir apa yang terjadi ya kan. Ya ini sih fan service gak sih? Ini kriminal gak sih anjir? Ya kagak tahu dah anjir, namanya juga manga ya kan, kayak fan service brutal gitu kata gue masih wajar lah ya kan. Tapi kalau dunia nyata ini wah gawat sih ini. Ini kayak Epstein gak sih? Dan ya gitu cuy, pada akhirnya kan setelah dikasih darah si Astrepia itu kayak kembali sadar. Meskipun ya tetapan si Astrepia itu malah aneh banget anjir kepada si Towa. Dan si Astrepia itu kayak ngelantur dan bilang kalau sama si Towa sepertinya adalah seorang yang ditakdirkan untuknya. Dan kata dia mungkin ya kan dirinya itu sudah menemukan sosok suami masa depannya itu cuy. Ya meskipun karena ini itu malah ngebuat si Towa merasa aneh banget anjir. Dan mereka berdua pada akhirnya pulang dan benerin rumahnya dia yang dirusakin sama si Netel. Nah jadi gimana menurut kalian ya kan mengenai part kedua dari cerita manga ini? Kata gue sih masih bagus ya kan, cuman plot ceritanya masih terlalu lambat banget anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Oke cuy, jadi kali ini kan gue tuh bakalan lanjutin lagi kisahnya si Momi Astrepia lagi anjir. Karena kalian tuh pada suka ya kan sama manga ini, dan manganya itu juga udah update gitu cuy. BTW buat kalian yang bingung ya kan, judulnya itu gue taruh di awal video ini gitu cuy. Dan ya jadi langsung aja kan kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe cuy. Nah, jadi cerita di part ketiga kali ini itu dibuka sama kita diliatin oleh si Momifia yang lagi mandi cuy. Di sini si Astrepia yang habis mandi, dirinya sadar kalau dia itu kepikiran kalau entah kenapa dia itu kayak nggak bisa ngebayangin kenapa bisa dirinya itu bisa terikat takdir sama si Towa kecil. Di sini entah apa yang dimaksud sama si Astrepia ya kan, tapi si Astrepia itu kayak bilang kalau dia itu kayak pengen menyembunyikan sebuah fakta ini dulu gitu cuy dari si Towa. Dan di ini si Astrepia itu kayak mulai mikirin kalau sama dia itu pengen ngasihin sebuah nama kepada anaknya dia. Karena ya kan kata dia tuh kayak pengen ngasih sebuah nama yang spesial banget untuk si Towa kecil, yaitu anak yang dia cintai. Oke, di sini ya kan kita berpindah posisi kepada si Towa cuy. Di sini si Towa yang baru tahu kalau ternyata si Astrepia itu adalah kandidat dari Ratu Vampir selanjutnya, tapi dia tuh kayak kagak mau ya kan jadi Ratu Vampir. Di sini gitu cuy, tiba-tiba kita kayak dilatih gitu cuy sama si Astrepia yang kayak ngebawa si Towa agar si Towa itu kayak mau tidur sama dirinya untuk yang pertama kalinya cuy. Ya kata si Astrepia anaknya dia itu kayak sangat menggemaskan banget. Meskipun di satu sisi gara-gara pelukan dari si Astrepia itu kayak ngebuat si Towa jadi ngerasa kalau ya
momen ini itu adalah momen yang sangat gawat banget. Apalagi si Astrapia itu cuman pakai lingerie doang anjir. Ya lu bisa bayangin kan secakep apa cewek cantik kalau semua pakai pakaian piyama gitu cuy. Wen ya, mungkin kalian yang udah punya istri bisa ngerasain sih. Ya di sini ya kan selayaknya seorang ibu, si Astrapia itu kayak mencium si Toa dengan kasih sayang gitu cuy. Naon ya kan, karena naon ini dirinya tuh kayak mengingat kalau ya dua rekan sepertinya dulu itu juga suka banget mencium dirinya seperti ini. Ya di sini si Toa kayak menceritakan kepada kita kalau ya dulu si Lilith itu entah kenapa ya kan suka mencium pipi ya dia anjir. Bahkan dia pada saat si Toa itu kayak lagi tidur. Ya di sini ya kan sebenarnya si Toa itu kayak takut banget gitu cuy kalau sama si Lilith yang seorang sukubus ini itu kayak mau memakan mimpi dia anjir pada saat diri itu kayak lagi tertidur. Karena ya kan kata si Toa, jika si Lilith itu kayak memakan mimpinya dia ya kan, dirinya itu kayak akan menerima sebuah tragedi anjir. Dan si Toa itu kayak bisa bangun dengan kondisi yang kering kerontang gitu cuy. Tapi ya kan efek ini kata si Lilith itu kayak gak akan berlaku kepada si Toa yang kayak punya mana banyak banget. Karena ya kan di sini kata si Lilith gara-gara mencium si Toa aja itu kayak bisa mengembalikan energinya dia gitu cuy. Makanya dia itu kayak suka mencium si Toa. Ya meskipun di sini kata gua ini tuh hanya sebatas alasan dari si Lilith aja. Ya gara-gara mau menciuman antara si Lilith dan juga si Toa itu kayak ternyata ngebikin rekan pahlawan yang lain malah iri anjir. Dan malah ya kan rekan pahlawan yang seorang ras F ini itu malah tiba-tiba juga mencium si Toa cuy. Nah alasan kenapa Selen tuh kayak mencium si Toa ya kan itu kayak berbeda sama si Lilith gitu cuy. Di sini ya kan alasan si Selen dia tuh kayak bilang kalau dia tuh kayak mencium si Toa untuk mengembalikan energinya dia gitu cuy. Meskipun ya kan harusnya dia tuh kayak bisa aja ya kan menyedot energi dari mana di alam ya kan. Tapi kata dia kalau sama dia yang seorang ras high elf itu kayak menyedot mana langsung dari alam itu kayak efeknya bisa ngebuat hutan di sekitar dia jadi layu gitu cuy. Makanya kan si Selen pada kira itu kayak mutusin untuk menyerap aja energi dari si Toa. Ya meskipun balik lagi anjir ini tuh cuma sekedar alasan dari si Selen aja. Oke, di sini ya kan, karena si pahlawan tuh kayak mendengar kalau mereka itu kayak lagi butuh objek sumber energi, si pahlawan nawarin dirinya itu cuy, kalau ya mending dirinya aja yang dicium daripada si Toa. Nah, tiba-tiba si pahlawan ini itu kayak langsung ditendang alma tunangannya dia itu cuy. Karena ya kan si pangeran itu udah ada si Liliana. Ya kata si Liliana ya kan sebenarnya dia tuh kayak mau curhat aja gitu cuy kepada si Toa tentang hubungan dia sama si Arios yaitu si pahlawan. Namun ya kan karena si Toa dikerubutin mulu sama si Lilith dan juga si Selen, jadinya si Liliana itu kayak susah banget buat bercerita kepada si Toa. Ya di sini ya kan setelah si Liliana itu kayak bercerita, kita balik lagi kepada si Toa. Karena ya kan si Toa itu kayak nanyain gitu cuy kepada si Lilith dan juga si Selen ya kan, apakah mereka itu kayak harus banget ya kan ngelakuin sharing energinya lewat sebuah ciuman anjir. Dan kata si Lilith dan juga Selen, ya tentu aja mereka itu harus mencium si Toa. Ya di sini gue tuh baru tahu anjir ternyata ya kan kedua rekan party pahlawan yang ini itu ternyata udah jatuh cinta kepada si Toa anjir, bahkan dari lama gitu cok. Pantes ya kan si Lilith itu di part kedua kayak rada halu-halu gimana gitu. Dan ya di sini kita balik lagi ke si Astrapia cuy. Si Astrapia di sini bilang kalau dia tuh kayak mencium si Toa karena si Toa itu kayak imut banget. Ya kata si Toa ya kan dia tuh udah sering banget dicium sama rekan petualangannya di pipinya dia gitu cuy. Namun ya kan dia tuh kayak belum pernah ngerasain dicium sama si Lilith dan juga Selen tepat di mulutnya dia. Dan dia tuh kayak pengen ngerasain dicium bibirnya anjir. Dan gelo ya kan si Toa itu malah pengen mencium si Astrapia anjir. Bahkan ya dia tuh udah pasang raut wajah kayak begini gitu cok. Sumpah dia masih bayi tapi cabul aja. Ya si Astrapia di sini yang sadar ya kan dirinya itu kayak juga kagak expect anjir sama hal yang dilakuin sama si Toa. Tapi yang gobloknya ya kan si Astrapia di sini itu malah langsung mencium si Toa anjir. Ya kata gue ini gendeng banget sih anjir. Tapi ya sudahlah ya kan namanya juga manga gitu ya kan. Ya di sini pada akhirnya kan karena momen ini itu sontak ngebuat si Astrapia itu kayak doki-doki banget anjir. Begitupun si Toa itu cuy. Dan di sini ya kan si Astrapia itu kayak bercerita kalau semua dia itu kayak udah mulai sadar banget sama perasaan lain yang ada dalam dirinya dia. Ya kata Astrapia dia tuh kayak mau keluar sebentar buat mendinginkan kepalanya gitu cuy. Yang karena ini ya kan itu sontak ngebuat si Toa jadi kayak kaget banget dan kayak malu-malu kepada si Astrapia gitu cuy. Karena mamanya itu imut banget menurut dirinya. Ya meskipun di sini ya kan pada saat si Astrapia itu kayak pergi, tiba-tiba dia tuh kayak balik lagi anjir. Dan dia ya kan itu bilang kepada si Toa kalau semua dirinya itu udah ada nama untuk si Toa. Dan kata dirinya dia tuh kayak termotivasi banget buat ngasih nama ini karena akan merasa kalau semua si Toa itu kayak seperti diturunkan dari surga untuk dirinya aja itu cuy. Dan karena pertemuan mereka berdua ya kan yang menurut Astrapia seperti sebuah keajaiban, makanya kan dengan keajaiban ini dirinya tuh kayak pada akhirnya ngasih nama bayi ini ya kan dengan panggilan Toa Reinstal gitu cuy. Yaitu nama yang
yang sama persis dengan nama aslinya si Toa. Karena ya kan nama ini itu sebenarnya adalah nama dari si Toa di masa lalu ya gitu cuy, sejak meninggal 10 tahun yang lalu. Dan di sini ya kan kita kayak berpindah gitu cuy di sebuah kerajaan, dan kita itu kayak diliatin oleh si Arios yang udah dewasa yang lagi bacain buku cerita tentang si Toa kepada kedua anaknya. Ya setelah anaknya itu kayak tertidur, si Arios itu kayak melihat istrinya yang lagi bersedih di balkon cuy, dan dia tuh kayak masih merasa nggak bisa merelakan kepergian dari si Toa. Ya intinya ya kan mereka berdua di sini tuh sebenarnya sama seperti si Lilith gitu cuy, dan mereka itu kayak ya memang masih belum menerima gitu cuy kepergian dari si Toa. Tapi ya kan kata si Arios dan juga si Liliana, dia tuh kayak merasa jika kehadiran si Toa itu kayak selalu ada di dekat mereka. Bahkan ya kan istrinya itu kayak menganggap jika si Toa itu kayak seperti bintang di langit ini cuy. Ya meskipun malam ini itu kayak tidak ada bintang, namun si Liliana itu bilang kalau apakah si Toa itu nggak bosan menunggu di atas sana. Dan dia tuh kayak menyuruh ya kan kalau jika si Toa itu udah bosan, turun aja ke bawah karena mereka itu akan menangkap si Toa cuy. Ya jadi gimana menurut kalian ya kan untuk part ketiga kali ini? Ya kata gue sih ceritanya cukup complicated ya kan. Apalagi si Astrepia kayak aneh banget anjir. Semoga dia tuh kagak stres duluan ya kan. Tapi sumpah gue ngidam banget anjir dapat kasih sayang dari si Astrepia sih. Dia tuh kayak mommy tapi mommy badak gitu coy. Plus 100 sih. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan lanjutin lagi ya kan kisahnya si Mommy Astrepia untuk part keempat gitu cuy. So jadi seperti apa yang bakalan cerita manganya, langsung kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. BTW buat judulnya kan gue taruh di awal part video ini gitu cuy. Oke, lanjut ke chapter kelima ya kan. Di sini cerita dibuka sama si Mommy Via yang lagi dikeroyok sama sekelompok petualang gitu cuy. Di sini mereka itu kayak mentargetkan si Astrepia dan si Toa gitu cuy, karena si Astrepia itu adalah seorang vampir dan mereka semua itu kayak nyangka jika si Astrepia itu kayak lagi bersama sama bayi ya itu cuy. Dan di sini ya kan mereka itu kayak sedang mengincar kepala dari si Astrepia itu cuy agar bisa ditukarkan dengan uang gitu cuy. Ya di sini awalnya si Astrepia kayak biasa aja dan bilang kalau ya bayi di tangan dia itu adalah seorang bayi manusia dan hanya dirinya doang yang seorang vampir. Mendengar hal ini ya kan si petualang ini tuh kayak kagak percaya anjir dan bilang kalau semua dirinya tahu jika si Astrepia itu kayak pernah memesan darah dari pedagang gelap, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan singkat cerita si petualang ini tuh kayak langsung menyerang si Astrepia dengan tembakan batu gitu cuy. Namun si Astrepia di sini kayak berhasil menghindar dengan terbang gitu cuy. Meskipun karena ini salah satu anggota party petualang ini bilang kalau semua ya mereka itu bakalan mengincar si vampir kecil ayah gitu cuy. Karena dengan itu si Astrepia itu akan melindunginya dan si Astrepia itu bakalan bisa mereka bunuh gitu cuy. Ya di sini si Toa yang mendengar rencana mereka ya kan itu kayak ingin bilang kalau semua ya si Astrepia itu adalah seorang vampir baik. Tapi ya kan suara si Toa itu kayak kagak bisa didengar sama mereka anjir. Bahkan ya mereka itu juga kagak paham gitu coy. Dan di sini ya kan si Toa yang udah kagak bisa ngomong lagi, dia tuh sadar kalau sama mereka itu udah ngebuat si Astrepia marah. Dan Astrepia bilang kalau ya mereka adalah orang dongo yang bertubuh manusia karena bayi di tangan dia itu adalah bayi manusia dan dirinya itu kayak udah jujur gitu cuy. Dan jika mereka itu kayak ingin mengambil masa depan bayi ini ya kan, dirinya itu juga akan mengambil masa depan mereka semua. Ya di sini si Astrepia bilang kalau dirinya itu akan melindungi si Toa itu cuy. Oke, di sini saat lagi di belahan opanya Astrepia, si Toa itu kayak sadar sesuatu. Kalau ya dilihat-lihat dari komposisi party petualang ini itu kayak mirip banget pada saat dirinya sama partinya dulu lagi ngalahin Raja Iblis anjir. Yang dimana ya kan dalam partinya itu kayak ada 3 orang manusia, terus 1 orang sukubus dan 1 orang elf. Dan kata Toa ya kan itu kayak sama persis dengan party petualang ini. Ya melihat formasi yang sama kayak gini ya kan, tiba-tiba si para petualang ini itu kayak malah ngelakuin formasi tempur mereka gitu cuy. Yang anehnya ya kan kata Toa, kenapa malah si sukubus yang ada di garda depan dan malah bukanya si tankernya itu cuy. Ya di momen ini si Toa kayak mengingat sesuatu kalau ya si Lilith dulu itu kayak pernah menggunakan taktik buat memancing musuhnya dengan kayak ngebuat jebakan gitu cuy. Entah menggunakan charming atau kayak ya menghindari serangan musuh, terus dirinya itu akan menggunakan phantom decoy. Ya intinya ya kan si Lilith itu kayak menipu para musuhnya gitu cuy. Terus ya kalau udah masuk ke jebakannya dia itu bakal langsung menghindar dari musuh tersebut. Dengan begitu ya kan kata Toa, di medan pertempuran si Lilith itu kayak justru kayak ngebuat panggungnya dia sendiri gitu cuy. Oke, balik ke pertempuran. Si sukubus dari party petualang ini entah kenapa ya kan dia tuh kayak ingin menggunakan sihir charming kepada si Mommy Via. Namun si Toa yang kayak telat sadar ya kan, di sini untung kayak gitu cuy, si Astrepia ternyata udah sadar duluan
dan kayak menutup matanya sambil dia itu kayak mengembalikan serangan dari sukubus itu dan kayak ngebuat mata sukubus ini jadi buta, cuy. Ya karena penglihatannya udah ditutupin ya kan, dia tuh kayak langsung menggunakan sihir ilusi yaitu Phantom Maria. Namun ya si Astrepia itu kayak ngebalas dengan menggunakan serangan kumpulan kelawar sebelum sihirnya si sukubus tadi itu kayak sempurna. Ya di pertempuran ini ya kan, si Toa sadar kalau si Astrepia itu kayak terlalu overpower banget, bahkan dirinya itu kayak langsung menggunakan Curse Party dan kayak ngebuat anggota petualang ini ya kan itu kayak langsung linglung dan kepala mereka itu kayak sakit banget gitu, cuy. Ya menurut Astrepia ya kan, mereka semua itu ada dalam kondisi sedang mabuk sampai tiba-tiba ya kan ada sebuah peluru silver yang mengenai bahunya si Astrepia itu, coy. Yang anehnya ya kan, si Astrepia itu kayak kesakitan banget. Dan Neon ini barulah si Astrepia sadar kalau sama peluru yang ditembakkan kepadanya itu adalah peluru khusus untuk vampir, yang berarti mereka semua di sini bukan seorang petualang melainkan pemburu vampir, cuy. Makanya kan saat si Astrepia sadar, dia tuh kayak pura-pura jatuh sambil pada akhirnya kayak ngasih sebuah serangan balasan yaitu Krim Rosalin yang kayak langsung ngebuat mereka semua mati tertancap sama rambatan akar. Oke, singkat cerita ya kan, mereka semua pada akhirnya itu kayak mati beneran dibunuh sama Astrepia. Dan menurut si Toa ya kan, ini tuh kayak berlebihan banget gitu, cuy. Dan menurut Toa juga pantas ya kan si Astrepia itu kayak mau dijadiin ratu vampir selanjutnya. Ya karena si Astrepia itu kayak udah menggunakan kekuatannya ya kan, apalagi dirinya juga terkena peluru yang terbuat dari perak, jelas tubuhnya dia itu kayak lemas seketika. Namun di sini si Toa itu kayak langsung ngasihin jarinya dia biar diisap sama Astrepia, cuy. Ya ini sih kayak si Toa dijadiin kantong darah berjalan gak sih sama si Astrepia, anjir. Yang menurut Astrepia sendiri ya kan, dirinya itu kayak jadi makin heran gitu, cuy. Kenapa si Toa itu kayak baik banget sama dirinya. Dan kata Astrepia ya kan, dengan darah ini harusnya dia itu akan segera pulih, cuy. Buset dah. Oke, di tempat yang berbeda kita dilihatin sama Lilith dan juga Selen yang kayak mulai merasakan kehadiran akan sesuatu. Ya di sini si Selen tuh kayak merasakan kehadiran dari si Toa gitu, cuy. Tapi si Lilith ya kan di sini kayak masih halu banget, anjir, kalau semua Toa itu kayak hidup di sampingnya dia selama ini. Namun ya di sini Selen tuh kayak masih gak percaya dan dia tuh bilang ada kemungkinan si Toa itu kayak udah tereinkarnasi sejak meninggalnya 10 tahun yang lalu. Ya intinya di sini Selen tuh kayak masih sadar banget kalau semua kehadiran ini itu berasal dari Toa yang udah kembali, cuy. Dan Lilith di sini pun juga percaya, anjir, sama ucapan dari si Selen. Karena ya kan kata mereka berdua, si Lilith dan juga Selen sebenarnya sudah terikat sama sebuah takdir sama si Toa itu, cuy. Ya, gue gak tahu ya kan apa takdirnya. Cuma di sini entah kenapa malah nunjuk rahim, anjir. Apa jangan-jangan si Toa sudah meniduri kedua gadis ini ya kan? Bisa jadi, anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue sudah diri, see you next time. Sampai jumpa lagi, cuy. BTW mungkin di part 4 ini apa ya, kayak chapternya rada pendek, anjir, kata gue. Ya kagak tahu dah. Yo cuy, jadi balik lagi bersama gue di sini ya kan. Dan pada kesempatan kali ini gue tuh bakal lanjutin lagi ceritanya si Mommy Astrepia, karena ya udah lama banget kagak dibahas gitu, cuy. Nah jadi seperti apa kan nama jalan ceritanya? BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan dukung selalu channel ini. Dan seperti apa jalan ceritanya, langsung kita kasihin ke pembahasan alur cerita manganya, cuy. Oke, di sini kan cerita dibuka dengan si Olivia yang lagi ngajarin si Toa cara bertarung. Di sini si Toa itu kayak udah sanggup untuk mengalahkan monster Habit dengan skill utama dia yaitu Flash Jab dan sihirnya dia yang bernama Spark. Di sini saat si Toa udah selesai berlatih, si Toa kayak dipuji gitu, cuy, oleh si Olivia kalau ya di level sekarang skillnya si Toa itu udah makin hebat lagi. Nah, setelah selesai bertarung, si Toa menceritakan kalau usia dia sekarang itu udah beranjak 10 tahun dan kalau dihitung-hitung sejak hari dimana si Toa itu kayak direinkarnasi, ini tuh udah berselang waktu sekitar 20 tahun lamanya. Di usia sekarang ya kan, statistik si Toa itu udah mencapai level 14 dengan dua skill utama yaitu Spark dan Flash Jab. Di sini si Toa berterima kasih kepada Momivia karena udah ngajarin dirinya ilmu berpedang dan juga ilmu sihir. Dan kalau dibandingkan dengan dirinya yang dulu ya kan sebelum direinkarnasi, pertumbuhan dia yang sekarang itu kayak cepat banget, bahkan kagak bisa dibandingin. Nah, sejak si Toa itu kayak udah mulai dewasa, si Astrepia mutusin untuk pindah dari rumah kecil di tengah hutan ke sebuah kota yang bernama Luka. Nah, saat mereka berdua sedang mampir ke pasar, si Toa ingin menikmati gitu, cuy, omelet buatan dari si Momivia karena katanya omelet buatan si Momivia itu enak banget. Nah, kata si Momivia ya kan, alasan kenapa dirinya kayak mutusin pindah ke kota ini karena dia itu ingin melihat si Toa tumbuh dengan bebas gitu, cuy, dengan sama rasnya dia yaitu ras manusia. Dan ini kata Toa ya kan merupakan keputusan yang sangat besar banget bagi si Mommy Astrepia. Apalagi sejak dia itu mutusin tinggal di kota Luke, si Astrepia itu mulai belajar berbaur dengan para penduduk di
kota ini. Dan saat melihat Xiaomi Astrapia, kata si Toa, si Astrapia itu lagi-lagi kelihatan cantik banget. Bahkan sejak merawat si Toa 10 tahun yang lalu, karena perawakan dia kayak gak berubah sama sekali. Dan gilanya kecantikan Xiaomi Via itu menarik perhatian orang-orang. Apalagi yang paling mengejutkan, Xiaomi Via orangnya itu kayak gampang banget berbaur di lingkungan manusia, cuy. Makanya para penduduk itu yang melihat Xiaomi Via dan si Toa kayak merasa kalau sama kedekatan mereka berdua seperti kedekatan antara seorang anak dan ibu. Meskipun ya kata Toa, Xiaomi Via itu kayak terlalu dekat banget sama dia. Bahkan saat mandi mereka berdua kayak terlalu berkontak fisik banget. Nah, menurut Toa, suatu hari nanti saat dia tuh kayak udah menjalani kehidupan barunya, dia itu kayak ingin mengunjungi kota sendirian aja. Dan kegiatan Toa hari ini, dia itu kayak mencari tahu keingintahuannya dia mengenai kota ini setelah dirinya mampir ke perpustakaan. Kata Toa ya kan, dia tuh kayak tertarik banget sama kota ini. Dan Toa itu kayak mengingat samar-samar gitu cuy mengenai kota Luke ini, karena dia tuh merasa pernah tinggal di kota ini. Hingga ya si Toa sadar kalau semua kota Luke ini dulunya adalah kota yang pernah dia tinggali di kehidupan sebelumnya yang bernama kota Veldam. Nah, di minggu sebelumnya ya kan, setelah dia tuh kayak mencari tahu mengenai riwayat kota ini, dia tuh jadi sadar akan struktur di wilayah ini yang udah berubah gitu cuy. Jadi ya setelah dia itu mati gara-gara menahan ledakan Raja Iblis, struktur tanah di wilayah ini itu kayak berubah gitu cuy. Jadi beberapa bagian. Maka si Toa itu kayak gak hafal anjir sama struktur di kota ini. Terus ya sejak si pahlawan Arios pulang, dia itu malah dijadiin raja dari ibu kota Veldam ini ya kan. Apalagi di waktu itu si Arios itu malah menikahi si putri Liliana. Dan sejak si Arios itu menikah, dia itu kayak merubah nama kota Veldam ya kan menjadi kota Luke. Ya karena perubahan nama ini ya kan, si Arios secara gak langsung merubah struktur di kota Veldam. Apalagi nama Luke itu ada kaitannya dengan Toa gitu cuy. Yang arti dari Luke sendiri ya kan, kata Toa itu adalah pembawa cahaya atau bisa diartikan sebagai pembawa keajaiban, yaitu julukannya si Toa. Ya sebenarnya alasan kenapa kota ini jadi lebih baik karena ya janji si Arios kalau ya dirinya itu akan menghidupkan kembali kota ini setelah hancur. Karena ini itulah janjinya kepada si Toa. Makanya kan masa depan kota ini pada akhirnya itu berubah. Ya menurut Toa, dirinya tuh kayak agak nyangka gitu cuy jika si Arios bisa ngelakuin hal yang keren kayak gini. Apalagi dia tuh dulunya adalah cowok bangsat anjir. Dan karena ingin buktikan ya kan jika dirinya itu adalah Toa yang dulu ya kan, di sini si Toa pada akhirnya itu kayak ingin mengecek sesuatu gitu cuy. Dan singkat cerita si Toa kayak OTW ke sebuah gereja dan mengecek apakah skill miracle miliknya masih ada atau enggak. Meskipun ya sekarang dia itu kayak masih dipanggil Toa Sang Keajaiban, tapi ya di sini si Toa tuh kayak kepo gitu cuy. Apakah title Toa Sang Keajaiban itu masih pantas untuk dirinya atau enggak. Ya setelah melakukan pengecekan, si Toa kayak diem aja gitu cuy, dan dirinya kayak berjalan menuju ke patungnya si Arios. Ya saat melihat patungnya si Arios, tiba-tiba dia tuh kayak dihampiri oleh seorang kakek-kakek yang biasa melihat patung Arios. Ya setelah dihampiri kakek ini ya kan, dirinya tuh kayak bilang kepada Toa jika dia itu baru pertama kali melihat Toa di sini. Dan dia tuh malah nanyain Toa ya kan, apakah Toa itu udah punya teman atau belum. Di sini si Toa itu kayak menceritakan gitu cuy soal flashback cerita masa lalunya dia kalau dirinya itulah teman dari party pahlawan. Cuman ya kata Toa, dirinya yang sekarang itu ya masih memiliki rasa penasaran kuat akan pertemanan meskipun dia kagak punya teman anjir. Ya gara-gara jawaban ini ya kan, jelas malah ngebikin kakek ini jadi bingung gitu cuy apa maksud perkataannya si Toa. Nah di sini kakek ini bilang kalau ya udah 20 tahun patung ini itu udah dibuat. Dan sebenarnya kan kata kakek ini, para penduduknya itu juga mau gitu cuy membuatkan satu patung lagi. Di sini tebakan Toa, mereka itu kayak ingin buat patung dari si Liana gitu cuy, karena Liana itu adalah ratu dari kota ini. Cuman kata kakek ini ya bukan si Liana, melainkan seseorang yang bawa keajaiban, yaitu si Toa. Di sini si Toa kayak sontak terkejut dan terdiam. Apalagi kakek ini bercerita kalau ya berkat Toa para penduduk itu masih bisa tersenyum. Makanya menurut mereka ya kan Toa itu adalah pahlawan. Makanya dia itu dikenal dengan panggilan Toa Sang Keajaiban. Ya karena kepo ditanyain lah gitu cuy sama Toa kepada kakek ini ya kan, kenapa patungnya pada akhirnya kayak agak dibuat. Dan jawaban kakek ini ya kan, jadi dulu keluarga Toa yaitu keluarga Mistel lagi berselisih sama keluarga kerajaan. Makanya patung si Toa itu kayak kagak jadi dibuat gitu cuy. Dan di ini jelas ya kan tuh kayak ngebikin si Toa jadi marah banget karena hubungan dia dan orang tuanya dan saudara dia juga itu kayak retak gitu cuy. Makanya dia tuh kayak selalu bilang ortunya dia itu mengganggu kehidupannya dia. Ya setelah mengucapin maaf ya kan kepada Arios, si Toa pada akhirnya kayak mutusin pergi aja meninggalkan si kakek ini cuy. Meskipun gak celutukan si kakek ini kalau semua patung si Toa itu kayak beneran dibuat ya kan, dia tuh kayak mau aja gitu cuy berdoa untuk si Toa. Karena menurutnya ada dua pahlawan yang menyelamatkan dunia ini. Yang pertama pahlawan cahaya yaitu Ksatria Suci Arios, dan pahlawan bayangan yaitu si Toa Sang Keajaiban. Nah balik ke si Toa ya kan, karena terlalu cepat berlari si Toa kayak malah tiba-tiba terjatuh gitu cuy. Dan dia itu kayak mulai menceritakan kejadian yang ada di gereja itu cuy. Kalau ya dari hasil pengecekan skillnya dia yang bisa dibaca ya kan oleh biarawati itu hanya dua gitu cuy, yaitu Spark dan Flash Jab.
Nah, ini ya pada saat si Toa kayak menyesal ya kan karena skill miracle-nya hilang. Di sini sebenarnya gitu cuy, ada sebuah keanehan gitu cuy. Kalau ya ada tulisan skill ketiga, cuman ya kayak tulisan skillnya itu error gitu cuy, dan kagak bisa dibaca oleh biarawati. Ya Toa gak tahu apa maksudnya ya kan, namun kata Toa, dia yang sekarang itu sudah bukan Toa sang keajaiban lagi, dan dirinya itu gak pantas untuk si Arios. Makanya saat ini si Toa itu kayak bersedih gitu cuy, kalau ya sekarang gak ada tempat kembali untuknya. Namun saat dia itu kayak bersedih, tiba-tiba si Toa kayak melihat sebuah kelopak bunga yang jatuh di dekatnya dia gitu cuy, dan kelopak bunga ini itu kayak berasal dari bunga mawar yang kata Toa warna bunga ini seperti darah, dan gara-gara keinget akan darah dia jadi keinget sosoknya si Momi Astrapia yang lagi mengucapkan selamat datang kepada dirinya cuy. Di sini si Toa yang pada akhirnya kayak pulang, dia tuh kayak disambut oleh si Astrapia, dan saat melihat si Toa, Astrapia sadar kalau ya si Toa lagi ngebawa sesuatu yang lagi dia sembunyikan. Yang si Toa di sini kayak langsung ngasihin sebuah mawar untuk si Astrapia gitu cuy. Yang kata Toa, meskipun sekarang dia itu udah kehilangan skill keajaibannya, tapi masih ada seorang ibu yang menemaninya selama 10 tahun ini. Dan kata Toa, bahasa bunga dari mawar ini punya arti kasih sayang yang mendalam bagi ibunya dia. Dan si Toa kayak mengucapkan terima kasih kepada si Astrapia yang udah merawatnya cuy. Yang kata Toa, meskipun sekarang dia itu bukan seseorang yang pantas berada di samping pahlawan, namun dia masih ada si Astrapia yang masih bisa dijadikan prioritas baginya, karena dirinya sekarang bukan lagi si Toa sang keajaiban, tapi dia adalah Toa Reinstal, yaitu anak dari si Astrapia. Dan kata Toa, dia itu bahagia banget karena nama kota ini dan usaha dari si Arios untuk membuatkan patung mengenang tentang dirinya. Ya Toa di sini kayak senang banget gitu cuy, meskipun dia sekarang itu kagak bisa mengucapkan terima kasih kepada Arios. Ya di sini dia tuh bilang kalau ya sekarang dia itu akan ngelakuin yang terbaik di jalan yang akan dia tempuh sendiri itu cuy, karena ya mereka semua pada akhirnya kayak berjalan di jalan yang berbeda. Ya mungkin sekian dulu ya kan untuk part video kali ini. Gue lupa anjir sekarang part berapa ya. Ya pokoknya sih sampai di sini aja lah anjir. Aduh gue bingung mau ngomong apaan. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disuruh dari next time, sampai jumpa lagi cuy. Yo cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini ya kan. Dan pada kesempatan kali ini gue tuh bakal ngelanjutin lagi ngebahas ceritanya si Momi Astrapia lagi untuk part ke-6 gitu cuy, karena yang manganya itu udah update. Ya entah kenapa ya kan, kalau sama manga ini gue pengen update-nya tuh cepet-cepet gitu coy. Asal udah update ya kan pasti bakalan gue bahas sih. So jadi seperti apa yang nama jalan cerita untuk part ke-6 kali ini, langsung aja gitu cuy, kita kasihin pembahasan lalu cerita manganya. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan dukung selalu channel ini. Oke cuy, di malam harinya ya kan, pada saat si Toa itu kayak pengen pergi beristirahat, tiba-tiba dia itu kayak mendengar suara decitan yang dia sangka suara ini itu berasal dari si Momi Astrapia. Ya karena suara ini tuh kayak beneran dari si Momi Astrapia, di sini si Toa yang kayak ngeliat si Astrapia, tiba-tiba dia malah jadi tegang gitu cuy, karena si Astrapia itu malah kesangean entah kenapa gitu cuy. Yang entah kenapa ya kan, di sini si Astrapia itu malah bilang kalau dirinya itu gak kuat banget dan pengen begituan sama si Toa. Ya di sini si Toa yang tahu ya kan akan kepengenan dari si Mominya, jelas ya dia itu hanya bilang oke aja kepada si Astrapia gitu cuy. Dan ternyata ya kan si Momi Astrapia itu lagi pengen menghisap darahnya si Toa gitu cuy. Ya di sini si Astrapia itu kayak agak malu banget anjir nyedot darah anaknya sendiri, yaitu si Toa, mana sampai dimainin gitu cuy lidahnya. Dan kagak cuma itu aja ya kan, si Toa di sini itu kayak sampai ditarik aja. Sumpah di sini gue kagak expect gitu coy. Mana ya geloknya kalau lu lihat dari sudut pandang yang lain, si Astrapia itu looks-nya kayak lagi ngemut anunya si Toa gitu coy. Ya padahal gue di sini kagak mau berpikir yang buruk ya kan, tapi gara-gara ngeliat beginian gue jadi pikiran gue buruk semua gitu. Oke, dikisahkan harinya ya kan, saat si Toa lagi bermain, dia bilang kalau ya tadi malam Bomivia itu nyedot darahnya luar biasa banget. Bahkan sampai ngebuat si Toa mikir, emangnya sampai seenak apa sih sebuah darah ya kan, sampai ngebuat raut wajahnya si Momi Astrapia jadi seperti itu. Kata Toa ya kan, mereka itu bukan keluarga yang sedara gitu cuy, dan dia itu juga bukan anak kandungnya si Momi Astrapia. Dan kadang ya kan si Toa itu juga pernah mikir pengen ngelakuin hal yang lebih gitu cuy dengan si Astrapia, meskipun ya ini sebenarnya agak baik menurut si Toa. Oke, balik lagi ke kegiatannya si Toa ya kan. Di sini si Toa itu kayak pengen ngelakuin sesuatu, cuman ya dia itu kayak rada ngelamun gitu cuy waktu ngelihat patungnya si Arios. Ya saat dia tuh kayak lagi jalan-jalan, dirinya tuh kayak pengen keliling di kota, cuman buat melihat seseorang yang mungkin pernah dia kenal di masa lalunya. Ya di sini si Toa tiba-tiba melihat gitu cuy, ada dua orang cewek yang seperti dia kenal. Dan Dion ini ya kan dirinya sadar kalau ya dia itu kayak pernah bertemu dan kenal sama cewek itu. Dan karena ini ya kan tiba-tiba si Toa itu kayak ke flashback ke masa lalu.
lalu dan dia itu pengen pergi ke sebuah tempat yang bukan lain adalah tempat yang penuh kenangan, yaitu adalah Guild Petualang. Ya alasan kenapa si Toa kayak pengen pergi ke Guild Petualang ya jelasnya gitu cuy, karena si Toa itu punya banyak kenangan di sana bersama sama teman-temannya. Ya saat kepikiran soal masa lalunya dan dia itu kayak pengen melihat kondisi Guild Petualang di masa sekarang, tiba-tiba dia tuh malah menabrak seseorang anjir. Ya di sini si Toa kayak masih belum sadar ya kan sama orang yang dia tabrak. Namun ya saat dia tuh kayak bangun dan tangannya megang opai ya di sini, dirinya langsung sadar kalau ya yang di depan dia ternyata adalah sosoknya si Lilith. Ya melihat si Lilith, jelasnya si Toa itu kayak bengong anjay, mana ya tiba-tiba dia tuh kayak dipelototin sama Lilith yang entah kenapa ya kan pipi dia itu malah diremas sama si Lilith. Di kondisi ini ya kan si Lilith itu kayak sadar gitu cuy kalau di depan dirinya itu adalah seseorang yang kayak mirip banget sama orang yang dia kenal. Yang pas diliatin lagi ya kan sama Lilith, dia tuh kayak langsung melihat kenangannya sama si Toa. Dan ini itu kayak langsung menggetarkan hatinya si Lilith. Bahkan sampai si Lilith itu kayak bengong. Di momen ini si Toa juga sempat sadar kalau Lilith itu kayak nyinggung tentang dirinya yang mengingat akan dia gitu cuy. Cuman ya di sini si Toa kayak masih belum jujur kepada si Lilith. Ya kata Toa ini tuh kayak sesuai banget sama ekspektasinya, meskipun ya mungkin si Lilith itu gak akan percaya jika dia adalah Toa yang udah direinkarnasi kembali menjadi seorang bocah. Karena ya kata Toa, cerita kehidupan dia sekarang itu kayak nggak realistis banget. Mana ya dahulu dia tuh juga cuman seorang siswa biasa yang tereinkarnasi ke kerajaan Astralum dan ketemuan sama Arios di kehidupan keduanya. Ya si Toa di sini kayak kepikiran soalnya gimana jika dia itu mengatakan kepada si Lilith kalau dirinya itu adalah Toa yang pernah Lilith kenal. Meskipun ya awalnya dia tuh kayak pengen ngomongin akan hal ini kepada si Arios dulu gitu cuy. Nah entah kenapa ya kan tiba-tiba si Lilith itu kayak ngomong ngelantur sendirian gitu cuy, sampai ngebuat si Toa bengong. Dan dirinya itu malah bilang kepada sosok bayangan yang ada di sampingnya kalau ya bocah ini itu kayak mirip banget dengannya gitu cuy. Yang seperti gue bahas di part sebelumnya kan, kalau semua bayangan ini itu dianggap sebagai Toa oleh si Lilith anjir. Padahal ya yang dilihat sama si Lilith itu cumalah bayangan hitam doang. Mana saat si Toa itu kayak melihat si Lilith ya kan, si Toa itu kayak sempat mengingat gitu cuy momen kematiannya dia pada saat ya si Lilith itu bilang kalau ya jika si Toa itu kayak menghilang atau ya pergi darinya, dirinya itu akan selalu bersama dengan si Toa. Mana si Lilith itu bilang ya kan dirinya itu gak peduli kebersamaan itu dalam arti apapun gitu cuy, entah itu mimpi ataupun sebuah ilusi belaka, karena mereka berdua itu akan selalu tetap bersama selamanya. Ya menurut Toa pengungkapan perasaan Lilith waktu itu ngebuatnya senang banget, meskipun ya rasa perasaannya itu kayak berat banget untuk diterima gitu cuy. Apalagi dia tuh udah mau mokat anjir waktu itu. Ya dikala lagi diem gini ya kan tiba-tiba si Toa itu kayak mengingat sebuah sihir gitu cuy, yaitu Halo of Matrimony, atau ya dalam bahasa lain sihir ini itu bernama aura sebuah pernikahan. Intinya ya kan sihir Halo of Matrimony ini adalah sebuah cahaya yang hanya muncul ke sosok iblis wanita yang menemukan takdir cintanya. Yang bahkan si Toa itu kayak juga melihat sebuah cahaya di perutnya si Lilith. Yang si Toa itu kayak makin sadar kalau ya si Lilith itu emang terkena sihir Halo of Matrimony. Apalagi ya efek sihir ini itu kayak emang ngebikin perut orang yang terkena sihir ini bisa bercahaya itu cuy kalau sama dia berdekatan dengan seseorang yang dia cinta banget. Meskipun ya efek samping dari sihir ini itu kayak ngebikin si Toa sontak ketakutan banget gitu cuy, karena efek lainnya itu kayak ngebuat sosok yang terkena sihir ini itu bisa jadi gila dan malah tenggelam dalam kesedihannya yang paling dalam anjir. Makanya di sini si Lilith itu kayak nangis kenceng gitu coy di depannya si Toa. Bahkan ya saking nangisnya si Lilith itu kayak ampe narik si Toa, meskipun si Toa itu cuma bisa terdiam aja karena dirinya itu gak nyangka juga sama pertemuan reuni mereka berdua setelah 20 tahun lamanya. Mana ya dirinya itu udah mikir kalau semuanya cerita dia harusnya itu udah tamat anjir sebagai si Toa sang keajaiban. Cuman ya entah kenapa ya kan gara-gara situasi begini, cerita yang harusnya itu udah tamat malah masih berlanjut gitu cuy. Ya jadi gimana menurut kalian mengenai manga ini? So mungkin sekian dulu buat konten kali ini. Tuangkan aja perasaan kalian di kolom komentar. Mungkin kalau semua ada update-nya bakalan gue update lagi. Dan ya gue disi undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy. Oke, jadi kali ini ya kan, gue tuh bakalan balik lagi ngelanjutin ceritanya si Toa. Karena ya pada part ke-7 kali ini, kita gak akan ketemuan dulu sama si Momi Astrepia gitu cuy. Ya mungkin Momi Astrepia lagi beristirahat anjir. Ya gue entah kenapa kalian pada suka banget anjir sama karya yang satu ini. Ya meskipun gue juga anjir, gue juga suka gitu. Kalau gue suka ya gue lanjutin aja. Yang lain gue tinggalin aja anjir. Nah jadi seperti apa yang namanya jalan cerita untuk part ke-7 kali ini. BTW buat kalian yang suka sama konten gue, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manganya cuy.
Nah, jadi di part ke-7 kali ini ya kan, cerita dibuka sama sosoknya si Lilith yang perutnya itu malah bercahaya gitu cuy. Dan Toa itu baru tahu akan kutukan ini, meskipun di awal dulu di kehidupan sebelumnya dirinya itu gak sadar gitu cuy, kalau sama si Lilith sebenarnya udah terkena kutukan ini. Nah, karena si Lilith tuh kayak ngobrol sama sesuatu ya kan, yang si Toa sendiri tuh kagak tahu. Jelasnya si Toa itu kayak ketakutan gitu cuy. Mana ya si Lilith tuh kayak bilang kepada si Toa kalau bocah di depan dia itu mirip banget sama dirinya. Dan gak cuma mirip aja, tapi mungkin ya kan ini adalah wujud dari si Toa kecil dulu. Di sini si Toa bilang kalau dirinya itu nggak sadar kalau rasa cinta Lilith kepada dirinya itu beneran membuatnya menjadi menderita seperti ini. Meskipun si Lilith itu kayak tersenyum ya kan, namun dia tuh kayak sambil bersedih juga anjir, gara-gara mikirin ya kan bocah di depan dia itu kayak mirip banget sama si Toa. Di sini gak perlu gue jelasin ya kan apa yang sedang terjadi, tapi tetap aja itu cuy, si Toa di sini berpikir kalau sebenarnya si Lilith sebenarnya sedang mengobrol dengan siapa, karena cuman si Lilith doang yang melihat orang tersebut gitu coy. Nah, saat lagi bersedih gini ya kan, tiba-tiba si Lilith itu kayak ditegur sama seorang kakek tua. Kalau ya apakah si Lilith itu baik-baik aja setelah bertabrakan dengan si Toa kecil. Si Lilith bilang kalau dirinya itu gak apa-apa, dan kakek tua ini meminta maaf kalau semua bocah ini itu sudah menabrak dirinya. Di sini si Toa bilang kalau dia tuh sadar kalau si Lilith itu belum tahu soal dirinya. Intinya ya kan mereka di sini itu kayak masih tidak ada koneksi gitu cuy. Si Lilith di sini bertanya ya kan kepada bocah kecil ini apakah dirinya itu baik-baik saja dan tidak terluka. Dan jelasnya ya kan karena dipanggil bocah, si Toa itu kayak grogi berat gitu coy, meskipun si Lilith itu masih bersedih anjir. Ya di sini si Toa bingung ya kan bagaimana dirinya itu harus berinteraksi sama si Lilith, karena si Lilith sekarang adalah seorang penyelamat kota dan member dari 5 pahlawan. Meskipun sebenarnya ya si Toa kecil juga member pahlawan anjir, tapi dia itu udah mati 20 tahun yang lalu. Awalnya si Toa itu kayak pengen bercerita kepada Lilith, namun dia tuh gak ada bukti gitu coy kalau dirinya itu beneran udah tereinkarnasi. Ya karena para penduduk itu juga gak tahu ya kan soal si Toa yang udah tereinkarnasi. Jelasnya ya si Toa itu gak jadi bilang gitu cuy kepada si Lilith mengenai jadi dirinya dia. Ya di sini kata kakek tua ini kalau semua si Lilith tuh kayak baik-baik aja, dirinya itu akan pergi. Namun saat si kakek tua itu kayak pergi, si Lilith di sini itu kayak ingin mengajak si Toa untuk mengobrol bersamanya. Di sini si Toa bingung ya kan, dia tuh kayak harus terima atau tolak ajakan dari si Lilith gitu cuy. Dan Toa di sini setuju dengan syarat jika si Lilith itu harus ngasih tahu diri ya sebelumnya itu lagi ngobrol dengan siapa gitu cuy. Di sini ya si Lilith kayak mengusap matanya ya kan, dan dia itu bilang kalau dirinya itu lagi ngobrol sama sebuah ilusi dari seseorang yang penting banget untuknya gitu cuy. Meskipun ya orang tersebut itu udah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Menurutnya ya kan mustahil luar gitu cuy kalau semua orang itu masih hidup di zaman sekarang. Dan karena perkataan ini si Toa itu kayak diam gitu cuy, dan dia itu kayak minta maaf kepada si Lilith karena udah menyeret si Lilith ke pembicaraan yang seberat ini. Ya meskipun si Lilith bilang gak perlu dipikirkan, tapi jelasnya si Toa itu udah berpikir gitu cuy, apakah kematiannya itu udah merubah sosoknya si Lilith atau tidak. Makanya kan saat ini si Toa itu kayak ingin mengungkapkan gitu cuy jati dirinya dia, meskipun si Lilith itu gak akan percaya lagi kepadanya. Namun ya kan pada saat si Toa itu kayak ingin mengucapkan hal tersebut ya kan kepada si Lilith, di sini gitu cuy tiba-tiba ya kan si Lilith itu malah mengajak si Toa untuk berkenalan anjir. Ya di sini si Toa kayak terkejut ya kan, dan di sini si Lilith itu kayak mengenalkan dirinya kalau dia adalah sukubus yang bernama Lilith. Dan saat si Toa itu kayak mengenalkan dirinya ya kan kalau nama dia adalah Toa, jelasnya itu ngebuat si Lilith makin terkejut lagi gitu cuy. Namun ya kan kata Toa nama dia itu diberi sama orang tua angkatnya setelah mereka tahu kisahnya dari si Toa sang keajaiban. Ya si Lilith pada akhirnya itu kayak berasa oh jadi begitu. Sampai kita di sini itu kayak tiba-tiba dikejutin sama kemunculan dari sebuah kereta kuda. Ya ternyata ya kan dari dalam kereta kuda ini muncul sosok yang bernama Gero. Nah si Garo ini ya kan itu langsung menyapa si Lilith, dan si Garo itu dari keluarga Mistel cuy. Di sini ngelihat si Garo, si Toa kecil itu kayak diem aja gitu cuy, meskipun sebenarnya dirinya kesel banget melihat sosoknya si Garo yang bukan lain adalah putra tertua dari keluarga Mistel, yang bukan lain adalah keluarga yang pada saat kecil si Toa itu kayak kabur dari rumah tersebut. Ya di sini si Garo itu kayak sengklek banget gitu cuy. Entah kenapa ya kan pada saat si Toa itu kayak enak-enak diem aja, tiba-tiba dia ditendang anjir sama si Garo. Mana si Garo itu malah melototin si Toa kalau semua dia itu mengganggu dirinya yang sedang berbicara sama sosoknya si Lilith. Dan Garo itu langsung mencengkram si Toa sambil dirinya bilang kalau dia itu mengingat wajahnya seperti seekor anjing di rumahnya. Ya jelasnya ya kan anjing yang dimaksud adalah sosoknya si Toa gitu cuy. Jadi ya kan di masa lalu si Toa itu kayak pernah disekap di keluarga Mistel gitu cuy, dan dia itu kayak ditendangin mulu sama si Garo. Nih gue gak tahu ya kan apakah si Mistel tuh beneran keluarganya atau kagak, karena jahat banget anjir, kayak ditendangin gitu cowok. Lalu ya kan si Toa itu kayak
beneran dianggap binatang anjir. Bahkan ya kan makan aja dia tuh cuma dikasih tulang ayam bekas gigitan orang anjir. Dan tentunya dia tuh kayak selalu dihajar sama si Garo dengan dalih kalau semua si Toa itu harus didisiplinkan. Ya entah nih orang siapa, tapi tiba-tiba dia tuh bilang kepada Garo kalau semua dirinya itu cinta sama Toa, ya patahkan aja sampai hati ya itu beneran patah. Dan ya si Toa di awal ini itu beneran putus asa itu cuy. Bahkan dia itu bingung dia itu harus bagaimana. Menurutnya ya kan siapa yang harus dia salahkan dari reinkarnasi dirinya. Dan ternyata si Toa itu kayak dirawat sama kerabatnya setelah orang tuanya itu meninggal dunia. Menurut si Toa ya kan mereka itu gak bisa dibiarkan begitu aja. Dan kalau mau menyalahkan siapa tentunya ya salahkan aja mereka itu cuy. Dan di on itu si Toa menggunakan kekuatan miracle ya dia. Dan dia pada akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah keluarga Mistel. Di sini ya kan sebenarnya si Toa itu kayak udah menumpuk gitu cuy kekuatan miracle-nya dia sedikit demi sedikit anjir pada saat dia itu lagi disiksa sama kerabatnya sendiri. Nah balik lagi ke si Garo ya kan. Si Garo yang ngeliat Toa kecil jelasnya jengkel gitu cuy melihat dirinya. Karena ya kata dia Toa itu udah hidup dengan pencapaiannya sebagai pahlawan, sedangkan pada akhirnya dia itu malah mati tanpa harus membayar hutang budi kepada mereka yang udah merawat si Toa. Namun ya kan tiba-tiba si Toa itu kayak dipeluk sama Lilith gitu cuy. Dan dia tuh bilang kalau Toa dulu itu pernah bercerita kepadanya kalau sama dia itu gak pernah ada hutang dengan keluarga Mistel. Karena Toa dulu itu udah menceritakan semua hal tentang keluarga Mistel kepada ya itu cuy. Di sini akan jelas gara-gara dipeluk si Toa kecil itu cuma bisa diem aja anjir. Mana opaya si Lilith kan badak banget gitu cok sampai kendor anjir. Nah udah di sini si Garo kayak bercerita itu cuy dirinya tuh jengkel karena Toa itu emang gak ada untungnya sama sekali bagi keluarga mereka. Bahkan kata Garo si Toa itu adalah sampah anjir. Ya mendengar hal ini jelas ya si Lilith marah banget gitu cuy karena almarhum ayangnya itu dihina-hina. Dan saat si Lilith itu kayak tiba-tiba memuji si Garo ya kan, si Lilith itu kayak ngasih tahu sambil mukul si Garo anjir. Bahkan sampai ngebuat si Toa kaget banget gitu cuy. Karena ya kata dia si Toa dulu pernah bilang kalau dirinya itu hanya menggunakan kekuatan miracle-nya untuk kebaikan aja. Dan dia itu gak akan menggunakan kekuatannya untuk seseorang yang menganggap dirinya sebagai hewan ternak mereka, termasuk bagi keluarga ya dia yang gak akan pernah dia maafkan gitu cuy. Makanya kan kata Lilith dirinya jadi ingat soal keluarga Mistel berkat si Toa. Ya menurut Lilith musuh si Toa itu adalah musuhnya dia juga karena mereka adalah sampah yang sesungguhnya. Ya karena udah marah banget ya kan tapi kagak bisa ngapa-ngapain. Di sini si Garo itu kayak pergi aja gitu cuy dari sosoknya si Lilith. Dan menurut si Lilith dirinya itu kayak bersyukur banget bisa melindungi sosoknya si Toa kecil. Dan si Lilith di sini bilang kalau dirinya itu kayak sorry banget gitu cuy karena berkat diri ya si Toa jadi diginiin sama si Garo. Ya si Lilith bilang si Toa kecil itu boleh panggil aja nama dia dengan sebutan Lilith. Dan dia itu ingin panggil si Toa kecil dengan panggilan Toa-kun. Dan ya karena si Lilith itu kayak udah setuju ya kan, si Toa itu langsung bilang terima kasih deh cuy karena Lilith itu udah melindungi dirinya. Dan tentu aja ya kan gara-gara ucapan ini itu kayak ngebikin si Lilith jadi kayak semakin tertekan anjir dan mengingat sosoknya si Toa cuy. Nah udah kan sekarang si Lilith itu kayak bisa tersenyum tanpa harus bersedih lagi. Dan ya karena si Lilith di sini masih ada acara ya kan ke Akademi Sihir, si Lilith bilang apakah mereka itu bisa bertemu di lain harinya. Dan saat si Toa itu kayak mau pergi, dirinya itu kayak kembali melihat sosoknya si Lilith. Dan yang dia lihat ya kan bukan si Lilith yang sedang bersedih, melainkan si Lilith yang kayak tersenyum gitu cuy sambil dia itu bilang selamat tinggal kepada si Toa anjir. Dan kata Lilith semoga mereka itu akan bertemu kembali. Ya jadi gimana menurut kalian untuk part ke-7 kali ini? So mungkin sekian dulu buat konten kali ini. Gue disitu diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. So oke cuy, jadi kali ini kembali lagi bersama gue ya kan. Dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi petualangan dari sosoknya si Toa sang keajaiban untuk part ke-8 gitu cuy. Karena manganya udah update anjir. So jadi biar gak berlama-lama ya kan, langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manganya. Nah, cerita di part ke-8 kali ini itu dibuka sama cerita si Toa yang malah mimpiin rekan sepertinya karena sosok iblis yang memberikan dia sebuah mimpi yang bukan lain di sini. Sosok iblisnya itu adalah Sukubus Lilith. Kata Toa ya kan, mungkin karena pertemuannya sama Lilith itu ngebuat dia jadi punya mimpi yang kayak berkaitan banget dengan kehidupan dia di masa sebelumnya. Nah, kilas balik cerita ya kan, si Toa itu kayak menceritakan kepada kita mimpi seperti apa yang barusan dia lihat. Nah, di sini kita kayak dilatih gitu sama si Toa yang kayak lagi berada di sebuah ruang yang berisi pintu sama jendela doang. Awalnya si Toa itu kayak pengen ngebuka sebuah pintu cuy. Namun ya kan dia tuh kagak tahu anjir ini tuh adalah ruangan apaan. Cuman dia tuh kayak kagak bisa keluar juga. Tapi ya kan di sini tiba-tiba si Toa itu kayak melihat ada sebuah jendela yang kayak memancarkan sebuah cahaya yang terang banget cuy. Ya karena kemilauan dari jendela ini didatengin lah gitu cuy sama si Toa. Namun ya kan waktu dia tuh kayak melihatnya, dia tuh kayak langsung kesel banget anjir karena dia itu malah melihat sosoknya si Gario yang malah menyiksa sosoknya si Toa. Mana si Toa itu disiksa pakai puntung rokok gitu coy.
Yang di sini ya kan jelasnya si Toa itu kayak merasa kesakitan banget anjir, sampai dia itu malah berteriak. Namun ya kan dari teriakan itu seluruh anggota keluarga Mistel itu malah menertawai sosoknya si Toa cuy. Kata Toa ya kan ini tuh seperti melihat ingatan yang gak penting banget, dan ini itu sebenarnya sampah banget baginya. Terus ya di sini si Toa itu kayak mampir ke sebuah jendela yang lain, dan tiba-tiba dia itu kayak melihat ada sebuah kedai anjir. Yang pas dia itu malah memperhatikannya ya kan, tiba-tiba dia itu malah melihat dirinya sendiri yang kayak kejatuhan opai dari seorang maid karena ulah dari para petualang yang nakal banget. Ya Toa itu di sini cuma bisa menerimanya ya kan, dan dia tuh bilang kalau ini tuh adalah salahnya dia gitu cuy. Tapi ya kan kata maidnya enggak kok, karena ini itu adalah salahnya dia yang malah melompat kepada si Toa. Ya Toa bilang anggap aja ini udah beres gitu cuy. Cuman ya kan entah kenapa si Toa itu malah merasa jengkel banget anjir gara-gara ulah dari para petualang cuy. Dan dia itu kayak ngelakuin sebuah jentikan jari yang malah ngebuat maid dan beberapa petualang nakal itu jadi terhempas cuy. Di momen ini ya kan si Toa bercerita kalau setelah dia tuh kabur dari keluarga Mistel, dia tuh mutusin untuk hidup menjadi seorang petualang biasa, dan dia itu hidup hanya dengan skill satu-satunya dia, yaitu skill miracle. Melihat hal ini, kita kayak dilatin sama sosoknya si Arios dan kayak Putri Lihana yang lagi ngobrolin skill dari si Toa. Dan salah satu petualang yang lagi ngobrol sama Arios itu bilang kalau semua jika Arios adalah seorang pendatang, jelasnya dia tuh kayak baru tahu itu cuy mengenai kekuatan dari sosoknya si Toa, yaitu miracle. Ya di sini Arios dan si Lihana itu kayak terdiam aja sembari si Toa itu kayak nerbangin semua petualang yang kayak ngejahilin diri ya gitu coy. Di sini si petualang ini itu bilangin si Arios kalau semua si Toa itu hebat banget, bahkan sampai peramal hebat di kota ini itu sempat membicarakan sosoknya si Toa. Di sini petualang ini bilang kalau semua si Toa adalah seorang petualang yang hebat. Cuman si Arios itu gak peduli anjir, karena kalau semua si Toa itu kayak join ke partinya, mungkin dia itu akan jadiin Toa sebagai tukang bawain barang haya gitu coy. Artinya ya kan sosoknya si Toa itu gak penting bagi Arios. Arios di sini kayak balik bilang kalau semuanya sangat gak berguna banget masukin si Toa ke dalam partinya. Tapi petualang ini itu kayak juga bilang gitu cuy kalau sama si Arios itu gak perlu bilang seperti tadi ya kan, karena ya meskipun dia bilang kagak penting, di sini si Toa sendiri itu memang gak mau gitu cuy seperti dengan orang lain. Bahkan ya kan ditawarin sama party terkuat aja di kota ini, si Toa itu kagak mau anjir. Ya di pikiran semua orang ya kan mungkin si Toa itu hanya ingin hadiah petualangannya untuk dirinya sendiri, makanya dia itu kayak selalu sendiri. Ya karena ucapan dari petualang ini, si Arios jadi bilang kalau dia itu sebenarnya gak suka banget sama orang nolep kayak Toa. Masa ya dia itu kagak punya satu orang teman pun anjir. Padahal ya di sini kata si Lihana, si Arios itu juga kagak punya teman anjir. Ya ini gak tahu apa yang sedang terjadi ya kan, tiba-tiba maid yang diterbangin sama si Toa itu malah mendarat ke si Arios gitu coy. Ini lawak banget sih anjir. Ya si Arios kira kalau semua maid ini itu malah tertarik sama dirinya, cuman sama Arios itu kayak ditolak gitu coy, karena dia itu udah jatuh cinta sama orang lain. Kata Toa ya kan yang melihat kehidupan Arios yang bebas banget itu kayak merasa kalau semua hidupnya Arios itu enak banget gitu cuy. Nah balik lagi ke sosoknya si Toa kecil. Toa kecil itu di sini tahu itu cuy kalau semua yang dia lihat barusan adalah bagian dari ingatannya sebelum dirinya itu bertemu sama sosoknya si Arios. Ya saat si Toa itu kayak mutusin untuk lanjut ya kan melihat jendela yang lain, di sini tiba-tiba si Toa itu kayak melihat ada dedaunan gitu cuy. Di sini si Toa itu kayak melihat sosok dirinya sendiri yang malah lagi bertarung melawan monster ular. Toa di sini kayak cuma bisa kabur anjir karena dia itu kagak bisa mengalahkannya, sampai dia itu malah dililit sama ular itu. Namun ya kan pada saat ular tadi itu kayak melilit dirinya, dia tuh kayak langsung ngegunain skill miracle miliknya gitu cuy. Dan seketika ular tadi itu malah menggembung gak jelas badannya, dan malah tiba-tiba aja badannya berubah menjadi sebuah perhiasan. Ya Toa seneng banget ya kan karena monsternya itu malah jadi berlian gitu cuy. Di sini si Toa bercerita dia tuh suka hidup tanpa bergantung sama orang lain karena dia itu gak harus percaya sama mereka. Intinya ya kan selama dia tuh kayak masih memiliki power of miracle, dirinya itu akan sanggup mengatasi semua kesulitan. Apalagi ya kan kekuatan ini itu cuma datang kepada dirinya seorang. Yang kemauan si Toa di sini ya kan dia itu hanya ingin menggunakan kemampuan ini sesuai sama keinginannya. Nah pada saat si Toa itu kayak lagi mengutin berlian tadi, kita di sini dilatin sama sosoknya si Lihana dan si Arios yang malah mergoki si Toa gitu coy. Di sini si Arios dengan geblek banget itu malah nyuruh si Lihana untuk bersiap diri gitu coy, karena mereka berdua itu akan bertarung melawan sosoknya si Toa, dan mereka itu akan mengambil semua perhiasan dari si Toa anjir. Yang tentunya ya kan kata Lihana ini tuh adalah ide gila anjir, dan dia itu menganggap kalau sama si Arios itu orang bodoh banget gitu coy. Ya, jadi gimana menurut kalian untuk part 8 kali ini? Ini sayang banget anjir, kita kagak bisa ngeliat sosoknya si Astrapia ya kan, karena gak tau dah anjir, gue juga bingung cow. Apalagi manganya pendek banget gitu ya kan. Ya sumpah kangen sih anjir sama sosoknya si Astrapia ya kan. Cuman ya gimana lagi, orang gak tau dah anjir, gue bingung cow mau jelasin apaan gitu. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue harus undur diri, next time sampai jumpa lagi cuy.